Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Hello everyone. Meet me again with Mr. Sigit on this Monday, 20 March 2020. Okay, I'm so glad to meet you, and today we will learn about mathematics. But before we start the lesson today, let's pray together first. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Okay, my beloved student, get the spirit to learn mathematics. Okay. Oke, baik anak soleh, hari ini kita akan belajar materi tentang keliling bangun datar. Kalau minggu lalu sudah belajar tentang sudah belajar tentang luas persegi dan persegi panjang. Nah, sekarang kita belajar tentang keliling bangun datar. Nah, dulu sebelum PTS PTS sudah ada materi tentang keliling ya, anak-anak masih ingat? Nah, kita akan ulangi sedikit ya materi tentang keliling ini. Nah, keliling itu artinya adalah jumlah panjang sisi-sisi yang membatasi bangun datar. Jadi kalau luas itu bagian dalamnya, nah masih ingat ya, kalau kelilingnya berarti adalah bagian luarnya atau bagian tepinya ya. Jadi sisi-sisi yang membatasi sebuah bangun datar. Nah, misalkan di sini pada contoh buku tematik 3G, ini cover bukunya atau bukunya, kita bisa melihat keliling dari buku di sini adalah bagian tepinya. Jadi mulai dari sini, kemudian ke sini, ya. Ini bagian tepinya, sampai nanti kembali lagi ke tempat semula. Nah, itu namanya adalah keliling. Jadi seperti anak-anak kalau hari Minggu itu ada jogging, keliling lapangan. Nah, itu kan berkelilingnya dari sini, berkeliling ke lapangan sampai kembali ke posisi semula. Itu kan satu putaran dan seterusnya. Nah, gitu ya anak soleh ya. Nah, kemudian coba dilihat di sini ada dua bangun datar yang Pak Guru hadirkan di sini ya. Ada segitiga dan satunya adalah campuran antara persegi panjang dengan segitiga. Nah, bagian mana yang merupakan bagian keliling? Coba kita akan tebalkan ya, bagian tepinya. Nah, kita lihat di sini ada beberapa garis tambahan nih sebagai pengecohnya ya. Nah, untuk kelilingnya adalah kita mulai dari sini ya, bukan dari sini tapi dari sini. Oke, sini, kemudian di sini. Aduh, astagfirullah. Maaf ya, Pak Guru ganti pakai spidol aja. Oke, kemudian kita ke sini sampai kembali lagi ke sini. Nah, ini merupakan kelilingnya ya. Sedangkan yang bagian tengah tidak kita garis tebalkan ya, karena bukan keliling. Ini juga sama. Jadi misalnya mulainya dari sini berarti ke atas sini. Nah, langsung ke bagian yang paling luarnya ya. Bagian dalamnya tidak kita tebalkan. Kemudian baru ke sana. Nah, begitu anak soleh ya. Menebalkannya bisa pakai penggaris agar lebih mantap ya. Cuman karena ini Pak Sigit di video, jadi kalau pakai penggaris nanti terlalu ribet seperti ini. Jadi Pak Guru manual aja ya. Oke, tapi anak-anak bisa menggunakan penggaris sehingga lebih rapi daripada tidak menggunakan penggaris. Begitu. Jadi kelilingnya adalah bagian tepi atau bagian luarnya ya, semuanya. Nah, seperti itu. Oke, anak soleh, selanjutnya kita pelajari tentang keliling lagi ya, masih dengan keliling. Keliling bangun datar hanya dapat ditentukan pada bangun yang tepinya tertutup. Jadi harus tertutup semua. Nah, tidak ada yang bagian terbuka. Nah, dan kita bisa lihat dari 3 bangun di sini ada 3 gambar ya. Kalau ini merupakan bangun datar tidak ya? Tertutup tidak ya? Coba dilihat. Tidak ya, ini merupakan garis ya, dan tidak tertutup juga sehingga bukan bangun datar, dan sehingga ini tidak memiliki keliling. Nah, kemudian kalau ini bagaimana ini? Ini juga sama ya, ada bagian yang hilang atau di sini sama seperti ini. Jadi garis karena ada bagian yang tidak tertutup, di sini ada yang bagian yang kosong atau yang bolong. Jadi ini juga tidak bisa dihitung kelilingnya. Nah,
Nah, sedangkan berbeda dengan ini bagiannya tertutup sehingga ini adalah bangun lingkaran ya, lingkaran, dan kita bisa menghitung kelilingnya dengan cara melihat panjang sisi yang mengelilingi lingkaran tersebut. Ini benar ya. Oke. Baik anak solih, berikutnya kita pelajari ya. Rumus keliling secara umum adalah jumlah semua sisinya. Jadi kita hitung di sini sisi terluar yang mengelilingi sebuah bangun. Nah di sini anak solih kita udah pernah pelajari dulu ya. Jadi kita hitung berapa di sini karena ada persegi satuan. Nah nanti satuannya di sini karena panjang, maka satuannya adalah satuan panjang kalau satuan yang tidak baku. Jadi kita bisa hitung ya di sini anak solih, panjangnya ada berapa. Oke, ini kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian ke sini 7, 8, 9, 10, 11, 12 ke bawah ya, 13, 14 ke samping, 15, 16, 17 ke bawah, 18 samping, 19 ke bawah, 20, 21, 22 ke samping, 23, 24. Jadi di sini kelilingnya atau K adalah 24 satuan panjang. Nah, jika pada panjang sisi sebuah persegi panjangnya adalah 1 cm, di sini panjangnya 1 cm, maka kita bisa ubah satuannya di sini bukan satuan panjang, tapi kelilingnya adalah 24 dengan satuan yang baku yaitu cm, seperti itu. Nah, tergantung apa yang diketahui anak solih. Oke? Baik anak solih, berikutnya kita hitung ya keliling pada bangun yang ada di sini dengan rumus JSS tadi. Apa JSS tadi? Jumlah semua sisi. Jadi kita hitung sisinya ya. Tentunya karena keliling maka adalah sisi terluarnya. Keliling sama dengan JSS ya tadi ya. Kita hitung bagian sisi terluarnya. Berarti ini ya. Kemudian ya ke sini. Kemudian kembali ke sini. Sedangkan yang di sini tidak dihitung ya. Nah, ini tidak. Sehingga kita bisa menambahkan di sini K-nya adalah sama dengan, karena jumlah semua sisi maka kita tambahkan di sini ada 8 cm ditambah dengan sini 9 cm ditambah dengan 10 cm. Oke. Untuk cm-nya nggak usah ditulis dulu, nggak apa-apa ya. Nanti di akhir saja kalau udah dijumlahkan, udah ketemu hasilnya, baru ditulis ya. Nah, 8 tambah 9 sama dengan berapa nak solih? Iya, 17. 17 tambah 10 berapa ya? Oke, ada 27. Nah, sehingga kelilingnya adalah 27 cm. Nah, jadi di sini keliling dari segitiga di sini adalah 27 cm. Paham ya anak solih ya? Jadi harus dibedakan mana bagian tepinya yang mengelilingi sebuah bangun datar. Begitu ya? Oke. Baik, contoh berikutnya yang kedua masih dengan rumus K sama dengan JSS atau jumlah semua sisi, maka kita bisa menghitung keliling dari bangun yang ada di sini ya. Nah, sebelumnya kita perhatikan dulu nih anak solih. Ada yang tandanya begini, ini artinya sama panjang ya. Berarti yang sisinya ada seperti ini, dia satuannya adalah berapa panjangnya? 8 cm. Ini 8 cm ya, karena tandanya hanya satu strip seperti ini. Ini juga sama, ini sama panjang artinya 8 cm. Ini juga iya 8 cm. Sedangkan di sini ada tanda 2. Nah, sama dengan yang di sini, berarti yang sini udah ketahuan 16 cm, yang di atas berarti berapa? Iya, 16 cm juga. Nah, sehingga kita tinggal hitung nih untuk berapa kelilingnya dari bangun datar di sini ya. Jadi mulai dari sini kita hitung ya. Kemudian ke sana. Nah, ke sini, ke arah samping, ke bawah. Nah, akhirnya kembali lagi ke tempat semula. Nah, itu kita hitung kelilingnya ya. Jadi jumlah semua sisinya K sama dengan, berarti
berarti adalah 16 ditambah 16 lagi ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah berapa ini? 8 juga. Nah, kita tinggal tambah-tambahkan anak soleh ya. 16 tambah 16 berapa nih? Nah, bisa disusun pendek ya kalau anak-anak ragu-ragu atau biar teliti ya. 16 tambah 6 tambah 6 12 simpan 1 berarti menjadi 32. Ini 32 ditambahkan dengan 8 32-nya. Oke, kita tulis 32 tambah 8 ya. 10 simpan 1 jadi 40. Oke, kita tambahkan lagi 40 tambah 8 berarti langsung ya 48 karena gampang. Kemudian 48 tambah 8 kita tambahkan dulu pakai sun pendek. 8 tambah 8 16 simpan 1 ya 56. Tambah 8 lagi ya 56 tambah 8 berapa nih? 6 tambah 8 adalah 14 simpan 1 64. Oke, sehingga kelilingnya adalah di sini terakhirnya berapa? 64 cm. Oke. Kalau untuk keliling satuannya tetap ya, jadi tidak ada perubahan. Kalau luas kan sentimeternya sentimeter persegi ada angka 2-nya, tapi kalau untuk keliling itu adalah sentimeter saja, sama ya dengan satuan sisinya seperti itu. Sampai sini udah jelas ya anak soleh dengan contoh yang kedua ini, semoga makin jelas. Oke. Anak soleh siap. Oke, berikutnya kita pelajari adalah tentang keliling bangun persegi. Nah, di sini ya ada gambar perseginya ya. Persegi itu kan punya sisi yang sama panjang semua. Jadi punya berapa sisi? 1, 2, 3, 4. Ada 4 sisi yang sama panjang. Sehingga ketika kita menghitung kelilingnya, ini kan sisi sama ini sisi juga. Jadi ketika kita menghitung kelilingnya, K sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Nah, karena sisinya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Karena ada 4, kita bisa ringkas rumusnya menjadi K sama dengan 4 dikali sisi. Nah, atau 4 kali S. Ini supaya cepat dan juga mudah untuk menghafalkan rumusnya ya. Kalau tadi pakai rumus JSS kan ini sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Tapi karena di sini untuk persegi bisa kita tuliskan rumus K sama dengan 4 dikali S. Ini khusus untuk persegi ya. Sehingga kalau kita masuk ke soal di sini ada sebuah persegi, diketahui sisinya berapa ini? Sisinya adalah 10 cm. Ini 10, ini juga sama ya yang lainnya. Nah, maka kita bisa langsung masuk ke rumusnya di sini ya. Karena tadi kita udah kerjakan pakai rumus JSS, sekarang kita kerjakan pakai rumus yang ini ya, khusus untuk persegi ya. Jadi kita langsung masuk ke rumusnya. Kita udah tahu sisinya sama dengan 10, berarti K sama dengan 4 dikali sisi atau 4 kali S. K sama dengan 4 dikali, nah sisinya berapa tadi? Nah, sisinya ada 10 cm, maka kita kalikan 10. CM-nya nggak usah tulis dulu, nggak apa-apa ya. K sama dengan 4 kali 10 sama dengan berapa? 40. Nah, baru CM-nya kita tulis ya. Kalau sudah bagian terakhir sendiri begitu. Jadi hasilnya di sini keliling persegi ini adalah 40 cm. Nah, kalau masih ragu dengan rumus ini, anak-anak bisa hitung dengan cara JSS-nya ya. Gitu ya. Oke, selanjutnya anak soleh kita akan pelajari tentang keliling dari bangun persegi panjang. Nah, berbeda dengan persegi, walaupun prinsipnya sama ya. Kalau JSS tuh kita tambah-tambahkan kayak itu untuk bagian sisinya. Nah, di sini untuk persegi panjang ada sisi yang lebih panjang disebut dengan P atau panjang. Sisi yang lebih pendek namanya adalah lebar. Nah, ini sama dengan bagian atasnya ya. Ini ada tanda garis berdua nih. Kita ini sama dengan P, ini juga sama dengan yang sampai sini berarti adalah L. Sehingga kalau biasanya kita tulis rumusnya dengan rumus JSS adalah kita tambahkan adalah P ditambah dengan L ditambah dengan P ditambah dengan L lagi. Nah, anak soleh, karena di sini P-nya ada 2 ya, L-nya juga ada 2, maka kita bisa ringkas rumusnya ya menjadi K sama dengan, karena P-nya ada 2, L-nya juga sama ada 2, berarti kita singkat 2 dikali, nah dalam kurung P ditambah L.
kurung tutup. Nah, karena kalau kita operasikan juga sama ini, 2 kali P menjadi 2P, P-nya ada 2 bener ya. 2 kali L tambah 2 kali L, 2L, L-nya juga ada 2. Jadi ini adalah turunan atau rumus yang didapatkan dari ini ya, dari mengerjakan yang tadi. Jadi rumus khusus untuk persegi panjang di sini adalah untuk keliling 2 kali panjang ditambah lebar. Oke. Nah, kita langsung terapkan pada soal di sini ya. Di sini ada sebuah bangunan persegi panjang, diketahui isinya di sini 12 cm sama 10 cm. Nah, yang 12 cm apanya? Iya, jelas panjangnya ya. Kemudian yang 10 adalah lebarnya, L-nya sama dengan 10. L-nya masih pakai L kecil ya anak soleh ya, agar tidak bingung dan keliru dengan angka 1. Oke, kita langsung pakai rumus yang ini ya, karena yang JSS kan sudah tadi, kita langsung pakai rumusnya. Berarti menjadi K sama dengan 2 dikali dalam kurung P ditambah L kurung tutup. Nah, kita masukkan K adalah keliling. Nah, kemudian kita masukkan 2 dikali panjangnya berapa tadi? Iya, panjangnya 12, P-nya kita ganti dengan angka 12 ditambah dengan L-nya angka 10 tambah dengan 10. Nah, K sama dengan 2 dikali, kita tambahkan dulu ya anak soleh, kalau ada operasi hitung kali sama dalam kurung, maka kita dahulukan yang ada di dalam kurung dulu, sehingga kita tambahkan 12 tambah 10 itu berapa? Iya, 22. Kita langsung tulis seperti ini, tidak usah kasih tanda kurung lagi ya, karena sudah kita tambahkan, sehingga tinggal K sama dengan 2 dikali 22. Oke, kita hitung ya. 2 kali 22, boleh 22-nya di atas, kemudian kalikan dengan 2 ya. Kita kalikan 2 kali 2 4, 2 kali 2 4, berarti ada 44 satuannya cm. Nah, ini udah ketemu ya. Orang-orangnya nggak usah dihapus ya. Ini untuk untuk bukti bahwa anak-anak benar menghitungnya seperti itu. Jadi ketemu di sini untuk keliling persegi panjang ini adalah 44 cm. Demikian ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Well, that's all our lesson today about mathematics. I hope that you understand well about this material or this lesson ya. Semoga anak-anak paham dan jelas dengan penjelasan Pak Si tadi tentang keliling luas bangun datar. Dan nanti don't forget to do the task today untuk mengerjakan tugas hari ini pada link liveworksheet.com. Oke anak soleh, sekian dulu. The last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow and bye bye.